Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, jasmani, rohani, ya. Dilancarkan segala urusan kita, diberkahi segalanya, ya perjalanan hidup kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini saya mau ngajak teman-teman ya untuk belajar sama-sama ya Mbak. Yang sudah tahu mungkin mengingatkan saja, yang belum tahu ya bolehlah bertukar pikiran ya. Ini ada tentang bagaimana sebetulnya kita coba mempelajari atau menganalisa ini scammer atau bukan ya, ciri-cirinya seperti apa dan bagaimana gitu. Karena mungkin banyak teman-teman ya atau tetangga atau teman kantor atau dimanapun itu ya yang menawarkan sebuah bisnis ya, dari mulai bisnis yang investasi menggunakan modal ya, bisnis advertising, bisnis apapun yang pada dasarnya basicnya adalah online ya, bukan bisnis jualan semangka, jualan melon ya, itu bisnis tapi itu sifatnya offline ya. Nah, ini yang kita bahas di sini adalah sifatnya yang online, teman-teman ya. Banyak dari dulu kita ya, terutama di Indonesia ini banyak terkena scammer ya. Dan bahkan tahun 2000 berapa ya kemarin ya? Tahun tahun 2000 atau tahun 2019 ya kalau nggak salah, 2019 atau 2020 saya lupa. 2019 betul kalau nggak salah. 2019 itu ketemu ada yang namanya perusahaan mining, ceritanya katanya gitu. Ini loh buktinya, ini alamat kantornya ya kan, mining apa tempo hari yang dipakai itu Tron kalau nggak salah, Tron apa TRX ya. Investasi 1 juta minimal 500 kalau nggak salah, itu tempo hari itu. 1 juta itu kembali dalam waktu 1 hari, 1 kali 24 jam, besoknya itu jadi 1.250.000 atau berapa gitu. Dan itu luar biasanya ada yang terbukti teman-teman ya, ada yang terbukti mendapatkan seperti itu. Akhirnya ingin lebih besar lagi, silahkan rekrut. Wah, terus dengan modal ya seperti itu. Artinya itu kan jelas money game ya. Yang seperti itu adalah money game. Nah, dengan hal-hal kejadian seperti itu termasuk juga ada yang investasi di bidang advertising, katanya seperti itu. Bergerak di advertising, apapun dalihnya, apapun marketing yang ditawarkan. Artinya banyak sekali teman-teman di luaran sana, ya, luaran sana, termasuk saya pribadi pernah mengalami yang namanya kena scammer teman-teman ya. Sekali investasi sekian juta hilang, sekian juta hilang ya. Ya kalau dikumpul-kumpul lumayan. Ya kalau cuman untuk 1 2 motor kan lumayan. Artinya ya kita nggak berasa kita buang begitu aja kan. Nah, makanya dari itu saya tergugah rasanya ingin berbagi ya, biar kita lebih jeli lagi ya, lebih hati-hati lagi agar tidak mudah ya. Artinya kita bukan harus membangun cara pandang yang skeptis, bukan ya, tapi di sini kita meningkatkan kejelian ya, sama-sama mengingatkan, sama-sama meningkatkan kejelian, tetapi bukan berarti skeptis, apa-apa negatif, belum apa-apa negatif, nggak paham aja udah negatif. Ya, negatif itu boleh kalau memang sudah paham dan real itu scammer, boleh. Tapi kalau misalkan ada penawaran yang baru kita analisa dulu, kita cek dulu, kita teliti dulu scammer atau bukan. Nah, seperti itu saja. Artinya kita belajar menganalisa sekarang juga, yang akan kita pelajari bersama itu bukan berarti setiap ada sesuatu hal yang baru itu kita langsung skeptis, tidak demikian juga teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi pada kesempatan ini kita coba belajar menganalisa scammer or not ya. Jadi
Sebetulnya ini sudah saya pernah upload ya, tapi videonya saya take down lagi. Ketika awal kali membuat channel ini dulu ya, bertujuan untuk tim saya di sebuah bisnis dari besutan USA pula ya, besutan Amerika, dengan investasi minimum sekian ya. Kemudian kita ada di sana, ada game segala macam, latar belakang leadernya juga banyak, membimbing pula dan sebagainya. Tapi sampai saat ini jalan namun tak optimal, artinya jalannya jalan tanda tanya lah ya. Jadi nggak menghilang sih websitenya, tidak, tapi ya itulah, artinya saya coba belajar lagi. Nah, saya buatlah video ini, saya pernah upload gitu lah, cuman udah saya take down karena saya pikir awal pembuatan ini kan tidak banyak yang yang minat. Saya berpikir seperti itu ya. Oke lah, kita lanjutkan teman-teman ya. Ini saya terinspirasi lagi, tergugah lagi dengan adanya Pi Network. Kita belajar karena secara tidak langsung saya mendapatkan hal-hal baru, cara pandang baru dari Pi Network ini. Pi Network saya anggap ini adalah sekolah saya, karena di sini saya bisa mendapatkan ilmu bagaimana membangun sebuah ekosistem dan bagaimana itu utilitas bisa hadir ya ke market, artinya ke tatanan perekonomian dunia. Tiap negara ada utilitas, tiap negara mempersiapkan utilitasnya untuk membangun sebuah ekosistem Pi di dunia ini. Nah, ini saya menarik untuk mempelajarinya. Namun sambil menunggu ya teman-teman ya, sambil menunggu mainnet, nggak ada salahnya lah kita pelajari bahwa bukan hanya Pi Network, artinya bisnis ini bukan satu-satunya, banyak sekali mining banyak sekali ya. Kemudian bisnis yang lain juga yang menggunakan investasi banyak sekali, berlahiran, banyak berguguran ya, seperti itulah. Namanya orang cari uang ya, di muka bumi ini apapun itu caranya sudah pasti dilakukan. Yang penting money and flus ya. Padahal kalau meninggal yang dibawa kalau umat Islam paling cuman kain kafan doang kan sama kapas. Kalau orang Kristen mungkin dipetiin ya, pakai jas seperti itu ya, sepatu yang dibawa ya itu aja kok. Ada sih dulu berita di mana ya, yang dia ingin dikubur dengan motornya, saking sayangnya sama motor. Ada aja. Oke lah teman-teman ya, kita lanjut saja. Yang pertama adalah jenis bisnis online non produk ya, artinya ini bukan online seperti marketplace. Kalau online ini kan ragamnya banyak. Lazada itu bisnis online, Bukalapak itu bisnis online ya. Kemudian itu broker ya, broker kripto atau broker fiat, bursa, main saham ya, artinya itu juga online. Jadi macam-macam. Nah, di sini kita kerucutkan dulu biar nggak terlalu melebar, yaitu jenis bisnis online non produk. Tidak produk, artinya kita bukan bisnis yang membahas sebuah produk di sebuah marketplace, tidak ya. Karena kalau yang produk itu jelas produknya ada, tinggal nanti amanah atau tidaknya, dikirim atau tidaknya itu produk, paling problemnya di situ kan. Kemudian marketplace-nya berizin atau enggak, paling di situ. Nah, sekarang yang non produk ini, karena nggak ada produk yang diiniin, kecuali memang produknya di sini adalah kayak kripto, uang digital, advertising, periklanan, itu juga memang produk. Namun artinya tidak real ya, tidak real bisa dipegang ya, dengan tangan kalau barang dikirim misalkan seperti itu. Oke, yang pertama advertising business ya. Advertising business ini saya bagi dua. Kemudian yang kedua adalah crypto business. Nah, kita akan coba memahami advertising business dulu ya, kripto nanti belakangan. Advertising online business ini yang pertama dibuat dalam bentuk web atau aplikasi biasa teman-teman. Yang kita jumpai itu yang pertama adalah sebuah website yang menawarkan peluang bisnis. Anda cukup investasi minimal 50.000 dalam waktu 1 hari ya, atau bahkan ada yang 8 jam, ada yang 12 jam, ada yang 24 jam ya. Anda
dengan syarat menonton iklan sehari 5 kali, misalkan seperti itu, maka dengan modal 50.000 Anda mendapatkan 56.000 misalkan. Artinya 6.000 ya. Nah, ketika Anda ingin besar berarti investasi Anda harus ditingkatkan. Seperti itu. Itu ada websitenya juga ya. Ada juga yang memang bentuknya aplikasi Android ya. Namun aplikasi Android ini tidak diinstal melalui Play Store, teman-teman. Kita harus download melalui website. Dikasih linknya. Nah, seperti itu. Kita downloadlah di situ. Kita nggak tahu itu seperti apa. Itu kan sebetulnya bisa mencuri data di belakang layar kita. Ya, karena tidak berizin, artinya aplikasi tersebut didownload dari websitenya. Nah, jadi kita harus diarahkan tuh untuk mendownload aplikasi Androidnya. Jadi melalui aplikasi itulah kita bisnis advertising, periklanan. Tujuannya adalah yang pertama ya, tidak terdeteksi adanya transaksi di sebuah website. Ketika ada apa-apa mereka cari safety, cari aman. Ini problem juga kan. Jadi kita harus hati-hati ya. Nah, kemudian cara pendaftarannya juga sangat mudah, tidak menggunakan email, tidak menggunakan KYC, tidak menggunakan Google Authenticator dan lain sebagainya. Mereka hanya menggunakan nomor telepon dan membuat PIN, password, masuk, login, udah selesai. Sesimpel itu, semudah itu, dijanjikan bahwa per hari bisa jutaan rupiah kita dengan modal sekian. Nah, ini kan bagi yang awam ya. Kalau bagi teman-teman yang sudah paham, yang sudah ya, artinya itu angin lalu lah ya. Nah, tapi ini teman-teman yang belum pernah mengalami bisnis, ada undangan atau ada ajakan seperti itu ya harus dianalisa dulu ya. Nah, ini bisnis advertising melalui seperti itu. Bahkan biasanya nanti ketika kita sudah deposit misalkan 50.000, tonton iklan sehari 3 kali misalkan. Oke, jadi 56.000, tertera tuh ada di saldo kita 56.000 tapi belum bisa ditarik. Akhirnya kita tunggu besok. Besok kita tonton lagi iklan, tambah lagi 6.000, berarti 62.000 dari 50. Wah, naik nih, mantep katanya gitu kan. Oke, nanti bisa minimal WD-nya katanya 100.000 misal contoh. Akhirnya tunggu beberapa hari, ketemu 100.000 WD, dikirimlah. Nah, masuk. Nah, ini yang jadi salah satu pemicu kita untuk melakukan rekrutmen itu, karena ada kiriman daripada bisnis ini, transfer ya, masuk ke rekening. Ini loh buktinya seperti itu. Nah, dari situ kita nafsu keluar ya, nafsu duniawi keluar, investasinya ditambah, ditaikan. Kita nggak ada dana, pinjam ke teman, pinjam, wah ini bisnis menjanjikan, ntar pokoknya dibalikin dalam waktu singkat, tenang aja. Nah, seperti itu ya. Jadi padahal kita sudah masuk perangkapnya daripada money game, dan ini jelas scammer teman-teman ya. Jadi banyak hal. Nah, ini download aplikasi manual diambil dari web yang tadi saya jelaskan ya, bukan download dari Play Store, hati-hati. Kemudian jenis iklan tidak beragam atau random, hanya beberapa jenis saja, rata-rata iklan mobil. Kalau advertising itu mobil, motor, apalagi ya paling seperti itulah. Ya, paling sepatu, selesai gitu. Terus ada lah yang lain. Jadi nah, memang mirip seperti dulu ada di Indonesia beberapa tahun belakangan itu ada yang namanya Pitube ya. Pitube memang entah apa kendalanya. Kalau Pitube memang ada di Play Store, kemudian yang saya tahu ya, informasi yang saya tahu itu karena kendala perizinan, namun dengan berusaha keras akhirnya keluar. Saya sendiri melihat daripada bukti izin keluar dari SWI dan OJK, sudah keluar, sudah legal, namun karena memang kadung kecewa dari para membernya, akhirnya memperkarakan perusahaan ini ya, membentuklah sebuah tim atau sebuah kelompok, akhirnya mengadu ke Bareskrim, dan ini diperpanjang akhirnya sampai saat ini belum on lagi, tapi di Play Store masih ada aplikasinya. Nah, ini sama, sehari nonton 5 kali iklan ya, seperti itu. Nonton 5 kali iklan.
kita ada investasi di sana. Makanya kalau yang sifatnya ada investasi terlebih lokal ya bukan luar, itu sebetulnya harus ada legalitas, harus ada izin SWI dan OJK karena memang di situ ada dana masuk dari masyarakat, serapan dananya ada. Ya. Beda dengan yang seperti saya bilang mining seperti ini kan artinya tidak ada serapan. Mining seperti Painet tuh, seperti Core, seperti yang lain banyak lah ya, tidak ada dana serapan dana dari masyarakat, tidak ada, dan jenisnya juga jalurnya itu berbeda ya. Oke, ini untuk jenis iklan yang beragam. Oke, iklannya ya, jenis iklannya. Kemudian diberikan notifikasi terus menerus untuk meningkatkan deposit. Nah, ini lucu teman-teman. Lucunya kenapa? Ketika kita deposit 50.000 ya, nanti tiba-tiba kita diminta untuk menaikkan dengan profit yang karena kita udah ngerasa kita udah dikirim ya, udah terbukti. Akhirnya penawaran tuh, promo taikin ke 300.000. Nah, nanti perharinya besar dan ya intinya profit lebih besar lah. Akhirnya kita tergiur, kita investasi 300.000. Dari 300.000 itu sudah mulai untuk pertama bisa ditarik, misalkan nyoba narik 100 atau 200 bisa. Nah, mulai penarikan selanjutnya agak susah nih, banyak syaratnya berubah, harus ini, harus begitu, harus ini. Akhirnya apa, malah yang ada ditawarkan untuk top up lagi yang lebih besar dari 300 sampai misalkan yang 700, anggaplah ada yang sejuta kan, yang 700 lah dulu misalkan. Nah, ditawarkan yang 700, namun karena sistemnya referral ya, jaringan, di sana tiba-tiba ada orang yang investasi 5 juta. Wah, ini ada 5 juta, kalau ada 5 juta kita tinggal ditawarkan sama platformnya itu, kita tinggal naikin ke 700, maka bonus yang dari member 5 juta ini sekian ratus ribu itu akan jadi milik kita. Nah, ini hati-hati jebakan. Ya teman-teman, seperti itu tuh jebakan, jelas banget jebakan. Jangan pernah mau menambah investasi. Bahkan investasi pun kalau bisa 50.000 pun nggak usah kalau sudah modelnya seperti itu. Kita lihat juga advertisingnya kalau cuman itu aja setiap hari, 3 kali sehari ataupun 5 kali ataupun berapa kali pun sehari, iklannya itu nggak berubah, cuman itu aja, cuman 2 jenis atau 3 jenis paling banyak. Nah, itu hati-hati teman-teman ya, itu jelas scammer. Oke. Oh ya, itu diberikan notifikasi terus menerus ya, meningkat itu terus tiap hari itu notif itu datang ya. Kemudian terjadi penambahan member yang tiba-tiba tanpa dikenal dengan deposit besar yang barusan saya bilang. Deposit besar, member baru. Nah, itu jebakan. Rata-rata berumur maksimal 2 bulan bahkan 1 bulan. Artinya bisnis seperti itu nggak bakalan lama teman-teman, karena memang mereka punya target. Tim mereka itu ya, tim mereka itu punya targetnya maksimal paling lama 3 bulan. 3 bulan meraup keuntungan berapa miliar, mereka langsung cabut, scam, sudah itu mereka bikin merek baru. Ya, tapi dengan metode model yang sama, hanya nama saja berubah, nama bisnis sama perusahaan, artinya seperti itu. Kemudian titik lokasi server mereka akalin, mereka rubah, nggak jauh lah. Padahal tim seperti itu mereka juga kantornya nggak ada ya, ownernya siapa yang nyiptain nggak jelas. Kemudian kendati pun memang mereka menerterakan alamat itu palsu. Nah, rata-rata adalah yang saya tahu mereka itu ada di rumah, tidak ada tuh office, nggak ada, back office-nya nggak ada. Mereka itu di rumah, ruangan satu kamar, ada beberapa komputer, mereka buat beberapa platform, luncurkan dulu satu platform ya, di sana hanya beberapa gelintir orang saja, dibagi beberapa tim ya, tim marketing ya sebagai head di lapangan, tim internal di kamar tersebut. Nah, itu di apa namanya, mereka nggak apa namanya, nggak berkantor, nggak kelihatan karena di rumah teman-teman ya. Jadi mereka mau bermodalkan komputer dan server saja. Seperti itu. Nah, makanya itu harus hati-hati. Umurnya nggak bakalan lama. Paling 2-3 bulan scam. 2-3 bulan scam. Paling lama ada yang paling jago cuma 4 bulan maksimal. Itu pun jarang, teman-teman ya. Kalau jenis bisnis seperti itu yang penawarannya. Kemudian
Pendaftaran tidak melibatkan email kece, yang tadi sudah saya katakan bahwa memang mudah ya, untuk daftarnya pun tidak ada tingkat keamanan yang digunakan. Oke, pihak pengembang tidak pernah memperkenalkan diri alias shadow, jelas. Nah ini pengembang ini nggak pernah, kita mukanya seperti apa, backgroundnya seperti apa, pendidikannya di mana, kantornya di mana, hal kayak gini tuh udah apa ya, kita harusnya lebih peka bahwa itu nggak aman. Artinya begitu. Kendati pun ada yang berhasil, mungkin dia hanya sebagai dijadikan alat pemancing aja buat memperbanyak referral. Ya beda dengan misalkan Pi Network ya. Jelas. Orangnya jelas, mukanya jelas, bentuk mukanya jelas, mancung peseknya jelas, kasarnya kan begitu. Laki perempuannya jelas, fotonya juga ada, lulusan pendidikan backgroundnya juga ada, ya kan, perusahaan yang dia miliki apa aja di mana juga jelas, bahkan sudah tingkat dunia, latar belakangnya banyak banget, apa yang dia pegang seperti itu. Nah itu yang seperti Pi Network, Nicholas kan jelas. Cheng Daopan juga pendidikannya seperti apa, kemampuan kredibilitasnya juga jelas ya. Kemudian mereka sering membimbing, sering memberikan informasi, sering memberikan jawaban-jawaban melalui video-videonya. Ya kayak gitu kan udah jelas gitu lah. Ya tapi ada satu perusahaan pernah yang namanya dulu Crypto Future. Nah, itu dulu mungkin teman-teman ada yang pernah ngikutin ya, Crypto Future itu kripto di sana. Di sana yang dipakai Bitcoin, Doge, Ethereum. Mereka investasi. Nah, ini yang berbau investasi ini yang khawatir teman-teman. Mereka itu investasi dibentuk metodenya adalah metode MLM, multi level marketing jaringannya. Nah, jadi di situ memang CEO-nya keluar, orangnya ada, kasih sambutan di acara, seminar segala macam. Intinya jelas lah, mukanya jelas segala macam. Ada juga yang seperti itu, tapi apa yang terjadi? Ketika baru berumur sekian bulan langsung scam, hilang, orangnya entah kemana. Nah ini kan apa yang seperti itu pun ada gitu loh, bukan tidak ada ya. Nah, namun memang saat itu yang saya tahu itu CEO-nya itu memiliki catatan yang kurang bagus ya, catatan yang kurang bagus, latar belakangnya, historinya itu memang ada yang bocoran, memang kurang bagus. Artinya di situ ada tingkat kekhawatiran karena seorang leader itu artinya sebuah pemimpin perusahaan ya, tetap backgroundnya kita harus lihat, historinya kita harus lihat juga, harus tahu baik-baiknya sih seperti itu, bagusnya seperti itu. Tapi ada teman-teman yang peduli amat sih yang kayak begitu, yang penting gue profit harian ya, itu yang gue butuhin karena gue butuh ya. Itu sih kembali ke masing-masing, terserah. Kalau misalkan ya udah gue invest hilang ya, anggap aja judi, gue hilang ya hilang, untung ya syukur. Nah ini ya kembali ke masing-masing lah. Kalau kita kan menyarankan lebih baik tidak melakukan seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Sebentar, ini ada macet ini ya. Oke, nah ini bisnis kripto ya. Selanjutnya bisnis kripto. Kita beralih ke kripto, ragam jenis platform bisnis kripto diantaranya. Nah ini ada web, aplikasi, telegram, medsos ya. Jadi ada web, aplikasi, telegram, medsos. Jadi kripto ini dalam bentuk web juga ada. Contoh yang baru-baru ini, saya agak dipercepat ya teman-teman, karena ini udah hampir mau 30 menit. Saya juga nggak enak kalau terlalu lama. Yang bentuk web ini yang baru-baru ini adalah apa teman-teman? Sidra Bank. Ya, ini bentuknya web, aplikasinya belum ada. Ya, tapi saya belum cek lagi sih di Play Store. Ya, saya belum cek di Play Store. Silakan teman-teman cek di Play Store aja aplikasi Android ini sudah ada atau belum. Nah, tapi ini masih dalam versi web ya. Jadi di sana web itu memang lebih apa ya? Lebih rentan, tetapi kita bisa tracing. Webnya itu bisa tracing pakai apa namanya? Web statistik bisa, pakai Whois juga bisa. Seperti itu ya. Jadi webnya kita tracing aja. Kira-kira setelah kita baca data, intuisi kita bilang ini safety atau tidak, yaitu kembali ke masing-masing teman-teman ya. Kemudian aplikasi jelas ya, banyak
aplikasi pun dalam Android, di Play Store itu banyak sekali yang menawarkan mining tapi kita bayar dulu. Ininya aplikasinya sih gratis kita download, tetapi kita kalau mau dapat harian segini kita harus investasi. Itu hati-hati, yang namanya menggunakan investasi hati-hati. Saya cuma bilang begitu aja, nggak usah terlalu jauh dan detail lah, karena saya sudah ngalamin ya, udah mengalamin beberapa tahun dalamin bisnis online, BO lah ya, berbagai macam ya. Itu luar biasa, saya kalau ingat sekarang tersenyum saja teman-teman. Ya, itu aplikasi Android itu banyak bejibun sekali. Yang betul-betul ini tuh ada memang, tetapi tidak begitu banyak ya. Artinya banyak kan malah, waduh, banyak kan ya ujung-ujungnya sama, scam semua. Rata-rata ya. Rata-rata ya jeli-jeli kita aja sih sebenarnya. Kemudian ada lagi Telegram teman-teman. Di Telegram itu kan ada, hanya melalui Telegram saja dia deposit, katanya kamu 1 juta, satu hari dapat 1.200.000. Artinya sehari kita dapat 200. Siapa yang nggak tergiur? Kita nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu sehari dapat 200. Akhirnya apa? Karena kita nggak ngerti, nggak tahu. Toh kita ngerasa aman ada grupnya di Telegram. Nggak begitu juga. Lah sewaktu-waktu kita dikunci, didepak dari Telegram, nggak bisa masuk lagi. Bagaimana kan gitu? Misalkan kayak gitu di Telegram ada grupnya, silahkan deposit. Terus bukti kirim di Telegram dan lain sebagainya. Besok jam sekian langsung ditransfer 1.200.000 karena kita depositnya 1 juta misalkan. Besok tuh dikirim betul 1.200.000 dikirim. Akhirnya apa? Ya kita kan kalau udah dapat sekali tergiur, deposit lagi, kirim lagi sekali misalkan. Oke, 2 kali. Ketiga kalinya nggak bisa ikutan katanya. Kalau mau ikutan paket yang di atasnya, yaitu deposit sekitar 2 juta, maka nanti akan dapat 3 kali lipat misalkan seperti itu. Anggaplah dari 2 juta jadi 2.600.000. Wah, makin tergiur, bela-belain itu. Apa yang terjadi? Yang ketiga ini kejadian, jebret, kita nggak dikirim, nggak ditransfer, alasannya ini itu segala macam. Akhirnya kita kepanjang emosi, kita maki-maki di Telegram, akhirnya kita didepak, dikunci, nggak bisa masuk lagi, diblok. Ya sudah, mau ngejar kemana? Siapa dia? Posisinya di mana? Kita bukan hacker juga yang bisa nge-tracing orang, kan gitu. Ini problem. Hati-hati di Telegram. Kemudian di medsos juga, apalagi di medsos. Ya, di medsos yang nggak jelas, medsos-medsos misalkan di WA ataupun di Facebook, apalagi ya. Jadi intinya hati-hati. Oke, kemudian jenis bisnis ya. Jenis bisnis ini kan ada mining, trading, investasi, money game. Money game jelas, money game itu dilarang. Dimanapun di dunia ini money game dilarang. Nah, ini ada mining, trading, investasi. Investasi yang tadi sudah saya jelaskan. Trading inilah yang ada terbagi 2 jenis juga, trading kripto, ada trading forex. Forex ini yang pakai uang fiat. Nah, ini jenisnya sama, dia Telegram ada, kemudian websitenya ada. Tapi websitenya ini kalau misalkan regionalnya lokal, hati-hati, ada izin nggak? Kalau nggak jelas ada izin, kita lihat di SWI, OJK, dia masuk nggak ranah OJK-nya, dia masuk entitas yang ilegal nggak? Ini harus dicek juga. Trading. Kemudian nah kalau mining juga terbagi juga teman-teman. Saya maaf nih ya, nggak terlalu, yang trading juga nggak terlalu detail karena jelas sebetulnya ini memakan waktu lumayan ini teman-teman. Sebenarnya ya, makanya saya yang ini aja lah. Kemudian mining juga terbagi juga. Ada mining yang free mining, yang betul-betul mining murni. Ada yang memang mining menggunakan investasi. Kita bisa ikut mining tersebut, tapi kita harus deposit dulu. Misalkan kita deposit 1 juta, baru nanti hari. Betul, memang itu saya alami juga, saya pernah juga. Itu betul, tiap hari kita dapat, tiap hari kita dapat. Nanti setelah kita hitung-hitung, misalkan DP 1 juta, deposit 1 juta, dapatnya baru 1.200.000 misalkan. Itu 1.200.000 itu ternyata memakan waktu sekitar 3 minggu misalkan. Anggaplah nggak nyampe sebulan, 3 minggu. Kita masih mau lagi, anggap aja sampingan, kita deposit lagi. Ya seperti itu. Namun ya begitu, lama-lama ya wassalam kan gitu. Jadi nggak masuk. Kendalanya itu kadang ketika di WD aja nggak masuk. Ketika di WD nggak masuk, seperti itu ya terus.
Nah, itu pun di kripto seperti itu. Kripto kemudian di yang lebih parah itu di ini ya, di fiat ya, forex ya. Banyak banget trading forex ini yang disalahgunakan oleh oknum-oknumnya. Itu tidak semua, tapi hati-hati saja karena banyak yang nyaru ya, banyak yang menyamar. Nah, mining ini yang terbagi dua, mining trading sama mining yang pakai investasi, ada mining yang murni. Nah, yang murni inilah yang seperti apa? Yang seperti Pi Network, seperti apa namanya Corecoin, seperti BTH dan lain sebagainya. Artinya mining murni ini free, kita memang di awal tidak dikenakan cost atau biaya untuk deposit. Artinya di sini kenapa dibilang free mining? Memang ini tidak free karena menggunakan data dan listrik. Oke lah, itu nggak seberapa teman-teman dibanding apa yang didapat nantinya. Artinya di sini free tidak pakai cost di awal, nggak perlu deposit 1 juta, nggak perlu deposit berapapun itu, nggak perlu. Apalagi sekarang zamannya udah loss daripada proof of work, itu udah nggak pakai lagi. Terlebih ke Ethereum merger kemarin dari proof of work ke proof of stake, termasuk Bitcoin juga. Artinya itu sudah mulai akan ditinggalkan. Makanya ketika kita melakukan investasi untuk inilah itulah ya, hati-hati juga, kecuali real seperti yang di Tangerang sana yang mereka sendiri membuat brand daripada rig ya, regional kita hanya lokal kita, rignya rig sendiri, merek sendiri, brand sendiri, yaitu kan artinya masih menggunakan metode lama yaitu proof of work. Sebetulnya sekarang sudah, makanya kemarin merger Bitcoin dan Ethereum itu karena memang kondisinya menghindari daripada stuck di proof of work. Jadi segala sesuatu itu harus pakai daya tinggi. Jadi rig itu kan kalau banyak makin besar listrik yang digunakan. Bahaya juga sebenarnya sama ini ya, apa namanya, atmosfer. Itu loh. Oke, ini ya untuk mining ya. Kemudian itu jenis-jenisnya. Kemudian metode mining. Nah, metode mining itu kan ada melalui web, aplikasi Telegram yang tadi ya, sama. Tadi jenis platform bisnis kripto ya. Ini mining juga ada yang berupa web ya, di website seperti Sidra tadi saya bilang. Nah, Sidra udah saya teliti, udah saya cek, udah saya tracing juga. Saya menjalankan itu, tetapi tidak saya, artinya gini, karena saya nggak tahu, karena bukan saya developernya, artinya saya hanya jalankan saja, ikuti saja, dan saya juga tidak melakukan rekrutmen, saya jalankan sendiri sedapatnya aja. Namun artinya ya tetap saya mengharapkan yang terbaik lah, karena kita bukan pengembang ya, kita tunggu saja, kita jalankan saja, karena masih bentuknya web, dan kemudian kadang-kadang apa namanya, kendala daripada operasional webnya itu masih terlihat, kadang 2 hari nggak bisa, atau kadang ada yang 3 hari nggak bisa, ntar normal lagi, seperti itu ya. Itulah kendala di web. Makanya ada aplikasi juga sama, ada yang mining melakukan aplikasi ya, terbagi tadi patokannya dua, ada yang pakai investasi, ada yang tidak, bentuknya aplikasi ya. Kemudian Telegram juga ya. Oke, kemudian metode trading dan investasi ya sama lah ya, metode trading juga ada web, ada aplikasi, ada Telegram ya. Intinya hati-hati, udah saya jelaskan tadi. Nah, metode money game Ponzi 100% scammer, jelas lah ya kalau yang Ponzi itu. Bantuan validitas menggunakan scammer program by data analytic, artinya adalah seperti yang saya bilang, boleh menggunakan kita bantuan situs daripada web statistik atau Whois atau web scammer atau scammer advisor dan lain-lain, banyak banget ya. Asal kita mau aja. Kita tracing menggunakan apa namanya, tools ya. Tools scammer seperti itu kita gunakan, kita trace betul atau apa, aman atau tidak ya. Anda yang bisa mendalami nanti ya setelah tracing. Tipe penambahan deposit pada platform dan sistem profit lock, artinya zero profit. Maksudnya adalah di sini tipe penambahan deposit itu dalam sebuah platform, baik yang sifatnya web ataupun aplikasi, dengan sistem profit lock. Nah, ini ada yang dikunci ya, artinya dikunci, misalkan kunci selama 3 bulan ya, 3 bulan nggak bisa diambil. Tapi kita harus dilakukan untuk penambahan. Jadi kita baru akan dapat profitnya itu kalau kita ada deposit. Ya sebetulnya sama aja, kita deposit
ditaikin, baru itu akan cair profitnya. Kan kadang-kadang aduh gimana ya teman-teman ya begitu. Jadi intinya profit kita itu zero kalau dihitung. Zero karena kita investasi udah 2 kali dan yang keduanya lebih besar baru kita dapat profit dari yang pertama, kan gila. Nah, itu hati-hati juga teman-teman ya. Oke, kita lanjut web analitik. Nah, ini yang tadi saya bilang web analitik ya, ini untuk kualitas web. Namun ini waktu ya, teman-teman. Oke lah, kayaknya untuk video ini sampai di sini dulu. Saya coba diinikan ke part 2 kali teman-teman ya. Tapi oke lah, nggak apa-apa, kita lanjut aja teman-teman ya. Oke, web analitik kualitas web ya, kualitas web. Ini kualitas website itu kita harus coba lihat teman-teman. Dari mulai kualitas web itu tampilannya, operasionalnya, aksesnya, tahap registrasi dan KYC. Yang pertama tampilan website ini, jika tampilan websitenya ketika kita akses itu terlalu banget sederhana, warnanya enggak betul-betul enak dilihat ya, warnanya juga buram dan enggak bagus, warna yang digunakan listnya atau apanya hanya bisa dihitung jari, hanya sekian warna, gradasi nggak ada dan lain sebagainya, itu juga jadi penilaian ini website berarti murah. Artinya quality dari website tersebut modalnya nggak terlalu besar ya. Kemudian operasional, kita lihat cara menggunakan website itu, tombol-tombol apa aja dan sebagainya. Kalau terlalu sedikit, terlalu sederhana, waduh itu hati-hati. Kalau misalkan kan ada website yang ketika akun Anda ingin aman maka Anda harus mengaitkan kepada Google Authenticator misalkan. Nah itu pun nggak. Nah kalau yang kayak gitu tuh kemungkinan bisa aman ya, kemungkinan bisa benar. Kemudian yang saya bilang tempo hari di video sebelumnya bahwa ketika di atas itu ada akses sebuah alamat website, itu ada tanda seru, ada gambar gembok ketutup, gembok kebuka. Nah itu artinya adalah ketika tanda seru, apalagi kalau tanda silang ya, kalau tanda silang udah nggak usah diakses website itu. Kalau tanda seru itu masih pengembangan biasanya. Kalau nggak pengembangan, arahnya ke koit, arahnya ke dead. Artinya ada dua kemungkinan kalau untuk tanda seru ya. Ada yang memang baru dibuat, biasanya begitu. Jadi belum safety. Kalau yang website yang safety itu gambar gembok teman-teman. Kemudian kita lihat operasionalnya. Operasional di websitenya ini terlalu sederhanakah, simpelkah, kemudian ya tergantung sih websitenya. Coba lihat aja nanti teman-teman ya, logis atau enggak gitu kan. Kemudian akses ya, aksesnya itu kalau terlalu ringan, terlalu cepat itu jelas murah memang. Biasanya kalau misalkan, makanya orang kan kadang nggak sabar ya, loadingnya lama banget. Padahal jangan disangka lama. Ketika lama loadingnya, ada loadingnya ketika buka website tapi tampilannya bagus, nah itu berarti ada harga ya, ada harganya teman-teman. Jadi jangan mengeluh dengan adanya loading sementara kita milih yang mudah kebuka websitenya, semacam kayak model blog. Kalau blog kan kita buka langsung just cepet banget ya, namanya blog kan bukan website, jadi bobotnya beda ya, paling hitungan KB bukan MB lagi. Jadi artinya yang terlalu mudah seperti itu hati-hati. Kemudian tahapan registrasi juga ya, yang tidak melibatkan KYC, authenticator dan lain sebagainya, password 1, password 2, itu hati-hati ya. Itu kualitas yang harus diperhatikan web analitiknya. Kemudian web konten ya, simple, tidak ada company profile, tuh harus hati-hati. Tidak ada rujukan link ya, link customer service-nya nggak ada. Atau ketika di tracing webnya juga nomor registrasinya nggak ada, itu hati-hati. Tidak ada roadmap apalagi, tidak ada white paper apalagi, parah berarti. FAQ ya, kejelasan term and conditionnya silahkan dicek semua ya. Jadi kita harus teliti ketika pun apapun project, ketika memang itu menyangkut dengan, kita lihat roadmapnya ada nggak. Kalau roadmap biasanya digunakan dalam dunia mining ya. Kemudian white paper, termasuk jika project-project crypto selain daripada mining ada buat event gitu apa, itu roadmapnya ada. Kemudian white papernya kita harus jelas juga, kita pelajarin.
baik adanya atau tidak, seperti itu ya. Kemudian no access security ya, jadi biasanya ketika websitenya pun di tracing itu web security-nya nggak tercantum di mana, misalkan terdaftar di keamanan websitenya di mana, seperti kemarin Pichen Mall kan pernah daftar, bukan Pichen Mall, apa sih, P81 ya kalau nggak salah, yang marketplace itu dia sampai mengadopsi pihak ketiga untuk keamanan websitenya. Nah, itu bagus, berarti kan artinya betul. Website terlalu ringan, penawaran non logik, cenderung money game, ya jelas. Yaitu kalau penawaran nggak masuk akal itu cenderung biasanya begitu tuh money game, permainan uang, dan itu nggak boleh ya. Kemudian tidak terdaftar di SSL secara resmi, artinya SSL-nya nggak ada teman-teman. Ketika menggunakan web statistik, ketika kita cek misalkan, atau scam advisor ternyata SSL-nya merah, nggak ada, artinya ya itu juga hati-hati. Walaupun SSL sebenarnya bisa didapatkan dengan gratis, namun karena ada pencatatan digital, itu yang mungkin yang scammer hindari. Seperti itu. Oke, gunakan pelacakan menggunakan scammer detektor ya. Seperti scam advisor yang saya bilang tadi, Scamdar, Whois, dan lain-lain, sama web statistik ya, dan lain-lain. Nah, banyak lah artinya. Alat-alat buat pengecekan tuh banyak teman-teman ya. Oke, Android, aplikasi Android ini kualitas tampilan aplikasi simple, menu tidak lengkap, hampir sama dengan website ya. Kita quick aja, cepat aja. Kualitas tampilannya hati-hati jika itu terlalu simple dan menu tidak lengkap ya. Kemudian aplikasi mining itu tidak ada roadmap, itu hati-hati. Ketika ada penawaran mining, oh ini gratis mining, tapi roadmapnya nggak ada, white paper nggak ada. Nah ini kuncinya sebenarnya. Mau sebenarnya itu mining apa? Oh white papernya juga nggak ada, ya kan? Roadmapnya juga nggak ada. Nah itu patokan utama adalah itu. Tidak ada core team, jelas itu udah jelas banget. Kita core team aja misalkan nggak ada, siapa yang buat nggak tahu, nggak jelas gitu loh. Jadi dan nggak ada perkenalan bahwa kami adalah, walaupun memang nggak nongolin muka, setidaknya dia memperkenalkan bahwa kami adalah tim dari sini misalkan. Nah itu kan sudah menunjukkan diri, tapi ini tidak ada sama sekali. Apakah itu kata-kata basa-basinya ya, basa-basi busuk ya, apa segala macam, tidak ada sama sekali di websitenya. Nah itu juga hati-hati. Tapi kalau misalkan kami adalah dari tim ini, terus dia kelompok ini, nah itu udah berarti udah ada lah artinya niatan baiknya. Kemudian smart contract juga ya. Nah kita dilihat juga smart contractnya kalau ketika itu di dunia mining ya. Oke, selanjutnya trading app tidak ada company profile ya. Ini trading juga nih, trading hati-hati, baik itu forex, fiat ataupun trading kripto ya. Tidak ada company profile, tidak ada layanan customer service, tidak ada backup company-nya, tidak menyertakan izinnya kalau untuk regional lokal. Yang luarnya juga, kalaupun di luar juga kan ada izin di luar. Nah, lembaga-lembaga di luar negeri kan ada, dia udah ada izin atau belum. Nah itu yang harus diperhatikan. Seperti kemarin kita coba cek Pi Network kan izinnya udah jelas, ada keluar ya. Yang lain juga sama. BTH kemarin sudah ada, sertifikasi patennya juga udah ada BTH. Kemudian core juga ada ya. Jadi semua udah ada. White paper, roadmap segala macam udah jelas ya. Jadi kalau yang nggak jelas tuh ya hati-hatilah artinya. Kalau untuk mau coba-coba saja ya nggak masalah. Siapa tahu nanti ke depannya apakah dia memang baru lahir kali, baru pengembangan, white papernya belum rampung, masih disusun, siapa tahu seperti itu. Kita kan nggak pernah tahu. Jadi jangan terlalu skeptis juga, tetapi kita harus hati-hati maksud saya ya. Oke, kemudian investasi aplikasi, pembagian keuntungan unlogic, promo besar ya jelas. Aplikasi yang melakukan investasi di awal, meminta investasi di awal, bisnis investasi apapun itu, ketika keuntungannya nggak logik ya, promonya besar-besaran, gila-gilaan, itu hati-hati ya. Nah, pernah kejadian tuh yang keuntungan ya, keuntungan money game yang judi bola ya, apa dulu ya, gol apa kalau nggak salah ya namanya, itu rame, itu heboh juga itu. Akhirnya apa, sekarang scam, nggak balik lagi ya. Kemudian cari web pendukung dan harus bisa diakses jadi artinya web tersebut salah satu cirinya itu website project itu bisa diakses di PC nggak, di komputer nggak, atau di laptop nggak. Kalau websitenya nggak bisa diakses di komputer, tinggalin aja.
Misalkan cuman sekedar bisa di handphone aja gitu. Giliran di komputer kita buka websitenya itu nggak bisa, atau bahkan dengan berbagai keterangan lah tampilannya nggak jelas. Nah itu hati-hati teman-teman ya, tandanya seperti itu. Jadi kalaupun memang di handphone bisa diakses, harusnya di laptop juga atau di komputer juga bisa diakses. Nah itu hati-hati, itu websitenya ya gitu. Kemudian apalagi teman-teman? Oke, alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa tambah sharing buat kita semua. Mohon maaf video ini yang panjang nih, udah 45 menit. Wah, mohon maaf ya teman-teman ya. Ya ini sesempatnya saja teman-teman, sambung menyambung saja sambil kita menunggu mainnet teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bila ada saran, kritik dan sebagainya silahkan di kolom komentar teman-teman ya. Terima kasih wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.